MSM, serta teman-teman APDA yang kami banggakan. Kami dari kelompok 5 izin mempresentasikan materi mengenai peran dan fungsi perkantoran organisasi kantor. Baik, anggota dari kelompok 5 kali ini yaitu Bunga Lisha Fudoli, Enggar Hamayanti Pratiwi, Irene Davina Maisha, Novia Fitri Maharani, serta saya sendiri Silviani. Baik, materi pertama, pengertian kantor dan organisasi kantor akan dipaparkan oleh Irene Davina Maisha. Kepada Irene, kami persilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Terutama itu ada pengertian kantor dan organisasi kantor. Sebenarnya kantor itu apa sih? Kantor itu merupakan tempat dan sistem kerja administrasi yang terorganisir untuk mendukung kegiatannya organisasi. Nah, nggak hanya cuma ruang fisik, tetapi kantor juga tuh mencakup manusia yang dimana di situ ada pegawai menjalankan tugas administrasi, terus juga ada prosedur dan teknologi, itu bagaimana cara kerja dan juga alat bantu misalnya kayak komputer, aplikasi, dan cloud. Terus juga mencakup informasi yang dimana ada data yang dikumpulkan, diolah, disimpan, dan disampaikan. Nah, kantor ini jadi intinya itu pusat kegiatan administratif yang mengatur komunikasi informasi, koordinasi, dan layanan internal agar organisasi berjalan dengan efisien. Contoh modernnya itu ada cloud computing untuk efisiensi manajemen data. Nah, sedangkan kalau organisasi kantor itu merupakan struktur dan sistem kerja di dalam kantor yang mengatur pembagian tugas dan wewenang, hubungan kerja antar individu atau unit, dan prosedur dan koordinasi kerja. Tujuannya itu memastikan kegiatan administrasi dan operasional itu berjalan efektif dan juga terarah. Nah, jadi intinya itu organisasi kantor itu kerangka pengatur internal yang menyatukan manusia, teknologi, dan informasi yang untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Boleh di next. Selanjutnya ada peran kantor dalam organisasi. Yang sebelumnya Silvi, maaf. Oke, yang pertama yaitu kantor sebagai pusat koordinasi dan penggerak organisasi. Jadi kantor ini berperan sangat penting sebagai pusat koordinasi yang menghubungkan berbagai fungsi dalam organisasi, kayak misalnya produksi, pemasaran, serta keuangan. Nah, di era modern ini, kantor ini tuh nggak hanya jadi tempat kegiatan administrasi aja, tapi juga berfungsi sebagai penggerak utama produktivitas dan pengambilan keputusan yang strategis. Jadi, melalui pengelolaan informasi yang efektif dan pembagian kerja yang efisien, kantor bisa membantu organisasi mencapai tujuan-tujuannya supaya lebih cepat dan lebih terarah. Nah, struktur yang fleksibel ini juga berpengaruh dan memungkinkan kantor menjadi tempat untuk mendorong inovasi dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis. Yang kedua itu ada transformasi teknologi dan efisiensi kerja. Seiring berkembangnya teknologi, hal ini membuat cara kerja kantor ini berubah secara signifikan. Otomasi dan digitalisasi memungkinkan banyak pekerjaan-pekerjaan administratif dilakukan lebih cepat dan lebih akurat. Nah, selain meningkatkan efisiensi, penggunaan teknologi informasi ini juga bisa membantu untuk memperluas wawasan dan mempercepat proses pengambilan keputusan yang didasarkan pada data. Namun, perubahan-perubahan ini juga menuntut penyesuaian, baik dalam hal budaya kerja, pembagian peran, maupun etika organisasi supaya agar teknologi ini
benar-benar bisa mendukung produktivitas tanpa mengurangi makna kerja bagi karyawan. Nah, peran kantor yang ketiga itu kantor sebagai ruang sosial dan pembentuk budaya. Nah, selain sebagai tempat bekerja, kantor ini juga bisa menjadi ruang sosial, tempat nilai, norma, dan identitas organisasi ini terbentuk. Interaksi yang terjadi sehari-hari antara karyawan, kayak misalnya rapat, diskusi informal, dan kegiatan bersama, menciptakan budaya organisasi yang unik. Nah, melalui lingkungan ini, karyawan nggak hanya bekerja untuk perusahaan aja, tapi juga menjadi bagian dari identitas dan visi bersama. Nah, karena itu, menciptakan suasana kantor yang positif, komunikatif, dan kolaboratif menjadi salah satu kunci untuk menjaga semangat kerja dan motivasi para karyawan. Yang terakhir yaitu perubahan menjadi kantor virtual. Nah, perkembangan teknologi digital ini telah membawa konsep baru berupa kantor virtual, di mana pekerjaan kita itu bisa dilakukan tanpa batas antar ruang dan waktu. Nah, konsep ini menawarkan fleksibilitas dan kesempatan bagi karyawan untuk bekerja dari berbagai lokasi dengan menggunakan Zoom, Jimmy, dan lain-lain. Namun perubahan ini juga memiliki tantangan tersendiri, kayak misalnya isolasi sosial, kesulitan koordinasi, dan adanya risiko keamanan data. Nah, biasanya untuk mengatasi hal ini, organisasi perlu menyesuaikan kebijakan, memperkuat komunikasi daring, serta membangun budaya kerja digital yang sehat agar produktivitas karyawannya tetap terjaga. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Boleh di next. Selanjutnya yaitu terkait fungsi perkantoran. Fungsi perkantoran pada dasarnya adalah sebagai pusat pelayanan informasi dan tempat dilaksanakannya berbagai kegiatan tata usaha atau administrasi yang mendukung pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan. Secara umum, fungsi perkantoran itu yang pertama menerima dan mengumpulkan informasi. Kantor berfungsi sebagai tempat masuknya berbagai informasi dari sumber internal maupun eksternal, seperti surat, email, panggilan telepon, laporan, pesanan, dan lain-lain. Kedua, mencatat dan merekam informasi. Segala informasi yang diterima perlu dicatat, direkam, atau didokumentasikan agar tersedia dan dapat digunakan kembali di masa mendatang. Yang ketiga, mengolah atau mengatur informasi. Informasi mentah yang diterima dapat diolah, dianalisis, dihitung, disusun, dan diatur ke dalam bentuk yang lebih bermakna dan siap disajikan. Yang keempat, memberi atau mendistribusikan informasi. Kantor bertanggung jawab untuk menyediakan dan menyalurkan informasi yang telah diolah kepada pihak-pihak yang membutuhkan, baik di dalam maupun di luar organisasi seperti manajemen, karyawan, pelanggan, ataupun mitra. Pemberian informasi bisa dilakukan secara lisan, misalnya instruksi atau pengarahan, maupun tertulis, misalnya laporan, memo, atau publikasi. Yang terakhir, melindungi aset dan kekayaan. Kantor bertindak sebagai tempat yang aman untuk menyimpan data dan dokumen penting perusahaan seperti arsip, database, rekam jejak, dan surat berharga, serta mengamankan harta kekayaan fisik dan non-fisik organisasi. Selain itu, fungsi perkantoran juga mencakup aspek mendukung operasional dan manajerial. Antara lain yang pertama, sebagai pusat administrasi, yaitu mengelola semua kegiatan administratif, surat menyurat, dan pemeliharaan catatan perusahaan. Yang kedua, sebagai pendukung keputusan, yaitu menyediakan data dan laporan yang akurat bagi pimpinan untuk dasar pengambilan keputusan yang strategis. Yang ketiga, koordinasi dan komunikasi, yaitu menyediakan ruang dan fasilitas untuk komunikasi, kolaborasi, dan koordinasi antar karyawan dan departemen. Dan yang terakhir, pengelolaan sumber daya, yaitu terlibat dalam fungsi manajerial seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap sumber daya, yaitu SDM, peralatan, dan anggaran. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, selanjutnya itu ada tujuan perkantoran dalam organisasi. Di perkantoran itu tentunya memiliki tujuan strategis maupun operasional yang saling melengkapi. Nah, tujuan-tujuan ini akan tercapai melalui penerapan sistem administrasi, teknologi informasi, mekanisme layanan internal, pengelolaan sarana prasarana kantor, serta penerapan prosedur dan pengawasan yang efektif. Nah, apa aja sih tujuannya? Yang pertama itu ada menyediakan informasi untuk keputusan. Nah, kantor ini berfungsi untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data serta laporan yang dibutuhkan manajemen agar keputusan strategis dan operasional dapat dibuat berdasarkan bukti. Nah, kedua itu ada menjamin kelancaran administrasi dan juga operasi. Nah, melaksanakan proses ini, tujuan ini seperti melaksanakan proses rutin seperti surat menyurat, pengarsipan, pencatatan, jadwal, dan pelayanan internal sehingga aktivitas organisasi itu berjalan teratur. Yang ketiga itu meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja melalui standarisasi prosedur, pemanfaatan teknologi seperti sistem informasi, cloud, atau ICT, dan optimalisasi penggunaan sumber daya. Penggunaan TIK di perkantoran modern terbukti membantu efisiensi akses dan pengelolaan data. Yang keempat itu memfasilitasi komunikasi dan koordinasi internal atau eksternal. Kantor merupakan pusat komunikasi organisasi yang menghubungkan unit-unit kerja, pimpinan, stakeholder eksternal, dan juga publik. Strategi komunikasi internal yang baik meningkatkan efektivitas administrasi. Yang kelima itu ada menjamin tertib kearsipan, dokumentasi, dan akuntabilitas. Perkantoran menjaga rekam jejak aktivitas organisasi melalui sistem kearsipan yang rapi, sehingga memudahkan audit, evaluasi, dan juga pelaporan. Yang keenam itu memberikan layanan administrasi yang berkualitas kepada unit kerja dan pemangku kepentingan itu termasuk layanan sekretariat, pengelolaan fasilitas, dan juga dukungan administratif yang lain yang mendukung fungsi inti organisasi. Yang terakhir itu mendukung kepatuhan kontrol internal dan juga pengawasan melalui prosedur yang jelas, pencatatan yang benar, dan mekanisme pengawasan sehingga risiko administrasi dapat diminimalisir. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, boleh di next, Sylvie. Selanjutnya di sini ada contoh peran kantor dalam organisasi. Jadi peran kantor menunjukkan kedudukannya dalam menunjang keseluruhan kegiatan dan tujuan organisasi. Di sini ada 5 poin. Yang pertama ada pusat administrasi dan dokumentasi atau jantung operasional. Nah, kantor ini berperan sebagai pusat pengelolaan semua kegiatan tata usaha. Contohnya adalah sebagai tempat pengarsipan dokumen penting seperti kontrak, laporan keuangan, dan juga data pelanggan. Terus ada pemrosesan surat menyurat dan pengelolaan catatan perusahaan. Nah, peran ini memastikan kelangsungan operasional dan ketersediaan informasi. Lalu yang kedua ada pusat pengambilan keputusan. Nah, kantor juga menjadi tempat bekerjanya para manajemen dan juga eksekutif. Ruang rapat di kantor menjadi lokasi utama untuk membahas strategi bisnis, evaluasi kinerja, perencanaan anggaran, dan juga menetapkan kebijakan baru yang vital bagi organisasi. Lalu yang ketiga, eh, peran kantor dalam organisasi adalah wadah koordinasi antar departemen. Kantor memfasilitasi interaksi dan kolaborasi langsung. Nah, kantor adalah tempat tim-tim dari berbagai departemen, misalnya departemen pemasaran, produksi, dan keuangan, dan lainnya. Itu berkumpul untuk berkoordinasi, berbagi informasi, dan menyelaraskan jadwal kerja agar proyek berjalan harmonis dan efisien. Lalu, contoh peran kantor dalam organisasi yang keempat itu ada representasi profesional organisasi atau membangun citra perusahaan. Kantor ini juga berfungsi sebagai wajah dari sebuah organisasi. Nah, seperti desain interior, lokasi strategis, dan juga tata kelola kantor ini mencerminkan citra dan profesionalisme sebuah perusahaan kepada klien, mitra bisnis, dan juga calon karyawan. Lalu yang terakhir itu
sebagai pusat pelayanan internal dan eksternal. Nah, kantor menyediakan pelayanan seperti staf administrasi kantor, melayani kebutuhan internal karyawan seperti pengaduan alat tulis dan pengaturan jadwal. Dan menjadi kontak pertama itu disebutnya sebagai front office yang melayani tamu, klien, atau pihak luar yang memerlukan informasi. Boleh di next? Oke, selanjutnya di sini ada contoh fungsi kantor dalam organisasi. Nah, fungsi kantor adalah tugas-tugas spesifik yang dilaksanakan terutama berkaitan dengan pengelolaan informasi. Di sini ada 6 poin. Yang pertama, ada menerima informasi. Jadi menerima informasi ini adalah mengumpulkan data dan keterangan dari berbagai sumber, baik internal maupun eksternal. Nah, contoh aplikasi dalam kantor itu seperti menerima surat masuk, pesanan klien, faktur dari pemasok, panggilan telepon, dan laporan dari departemen operasional. Lalu yang kedua, fungsi kantor ada merekam informasi. Jadi merekam informasi ini adalah mencatat dan menyimpan informasi agar dapat disiapkan sewaktu-waktu dibutuhkan. Nah, contoh aplikasi dalam kantor seperti membuat notulen rapat, mencatat transaksi keuangan harian, membuat dan mengolah SPS data penjualan, serta mengarsipkan perjanjian kerja. Lalu fungsi kantor yang ketiga itu adalah mengatur atau mengolah informasi. Nah, ini adalah kegiatan memproses, menganalisis, dan menyajikan informasi secara sistematis agar mudah dipahami. Nah, contoh aplikasi dalam kantor adalah seperti menyusun data penjualan mentah menjadi laporan kinerja bulanan yang terstruktur, lalu membuat ringkasan eksekutif dari berbagai laporan, atau mengkategorikan dokumen berdasarkan jenisnya. Lalu fungsi kantor yang keempat adalah memberikan informasi. Jadi ini mendistribusikan data atau keterangan yang telah diolah kepada pihak yang membutuhkan. Contoh aplikasi dalam kantornya adalah mengirimkan laporan keuangan kepada manajemen, memberikan instruksi tertulis kepada staf, atau mengirim email balasan kepada klien mengenai status pesanan mereka. Lalu yang kelima adalah fungsi kantornya melindungi aset. Ini artinya menjaga keamanan dan integritas informasi data serta properti fisik organisasi. Nah, contoh aplikasi dalam kantornya adalah mengelola sistem pengarsipan yang aman seperti digital dan fisik, membuat backup data secara rutin, dan mengatur keamanan kantor seperti CCTV, kontrol akses, dan pengolahan inventaris. Lalu fungsi kantor yang terakhir itu adalah fungsi manajerial. Ini adalah melaksanakan fungsi-fungsi manajemen umum. Contohnya seperti perencanaan, itu menyusun jadwal kerja mingguan, perencanaan pembelian alat kantor, kalau pengorganisasian, menyusun layout kantor dan alokasi staf, dan untuk pengawasan, mengontrol penggunaan anggaran profesional. Boleh di next. Baik, untuk kesimpulan akan saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih Tim Widi. Selanjutnya ada kesimpulan yang dimana sudah kita paparkan materinya tadi. Jadi kesimpulannya bahwa kantor adalah pusat kegiatan administratif yang mengatur tugas, wewenang, koordinasi, dan sistem kerja organisasi. Perannya mencakup pusat koordinasi, efisiensi melalui teknologi, ruang sosial pembentuk budaya, serta kantor virtual. Fungsinya meliputi pengelolaan informasi, pendistribusian data, dan perlindungan aset. Tujuannya adalah mendukung keputusan, kelancaran administrasi, efisiensi komunikasi, arsip tertib, dan kepatuhan organisasi. Kantor juga menjadi pusat administrasi, pengambilan keputusan, koordinasi, citra organisasi, serta pelayanan internal dan eksternal. Dengan peran ini, kantor menjadi jantung organisasi yang memastikan kegiatan berjalan efektif dan juga adaptif.
Baik, sudah selesai. Kelompok kami menyampaikan materi. Selanjutnya, kami akan membuka sesi tanya jawab bagi teman-teman yang ingin bertanya, menyampaikan saran atau diskusi. Boleh langsung mengaktifkan fitur raise hand atau jika berkendala boleh melalui kolom chat. Sekali lagi, apakah ada yang ingin bertanya atau menyampaikan saran? Mau bertanya bisa lewat chat atau langsung open mic. Silakan. Kami hitung mulai dari 3, 2, 1. Jika tidak ada pertanyaan, kami sudahi presentasi kami. Selanjutnya, kami serahkan ke Bu Dania.
Maaf Bu Dania, untuk kelompok 5 udah selesai presentasi dan melakukan tanya jawab. Selanjutnya langsung ditutup aja atau bagaimana Bu? Oke, baik. Eh, untuk UTS bisa nggak minggu ini? Kira-kira. Kita cuma butuh waktu 1 jam lewat Google Form. Boleh lihat buku, tapi nggak boleh pakai AI. Nggak harus hari ini, tapi minggu ini bisa nggak? Kira-kira? Karena kan kita harus start nilai PTS ya, cepat-cepatan ya. Batasnya 31 Oktober. Jadi saya maunya meriksa pas akhir minggu tuh udah keperiksa semua kelas. Tolong didiskusikan ya, kira-kira bisa nggak hari ini? Bukan kira-kira sih, harus bisa lah minggu ini gitu, terserah hari apa ya. Online, lewat Google Form, nanti ada limited time-nya ya. Oke, dari saya itu aja. Jadi tolong nanti PJ-nya kabarin kapan bisa ujian online-nya ya. Tes online-nya. Oke, kita tolong diusahakan minggu ini. Jadi tanggal kan PTS itu harus di-store paling lambat tanggal 31 kan. Jadi saya maunya hari Minggu nanti weekend saya udah periksa semua kelas, tinggal di-store aja ya. Oke, saya akhiri pertemuan kali ini. Terima kasih atas presentasinya dan juga sesi tanya jawabnya. Sudah cukup bagus, jadi saya nggak merasa perlu menambahkan lagi ya. Saya di pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.